Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sekali lagi ya. Hai. Alhamdulillah nyaut ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau mengucapkan selamat datang dulu ini untuk teman-teman di kelas saya di psikologi umum. Ya, alhamdulillah ruangan kita cukup ramai hari ini ya, artinya banyak yang tertarik untuk masuk ke kelas psikologi umum dan psikologi umum ini dibuka di 2 kelas ya. Untuk kelas mayor artinya kelas yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa IKK, tapi ada juga kelas SC ya atau supporting course yang boleh diikuti oleh seluruh mahasiswa SPB apapun jurusannya ya. Jadi selamat datang. Dan hari ini saya sebagai pengampu mata kuliah yang akan membuka kelas dan kita sebetulnya ada 3 pengajar ya, saya sendiri Nur Islamia, sekalian sebagai dosen saya juga sebagai psikolog klinis ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan ya di luar kelas itu juga boleh. Kemudian ada Ibu Dr. Mary Latifah dan juga Bu Neti, kami akan berbagi dari mulai yang sekarang saya pertama, kemudian nanti Bu Meli akan mengisi di pertengahan, kemudian Bu Neti di bagian akhir gitu ya. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah ini sebetulnya sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya, karena mempelajari diri kita sendiri ya, karena psikologi itu mempelajari manusia ya, perilaku, konsep dasar perilaku yang ditinjau dari nanti kita akan belajar secara teoritis, kemudian kita belajar tentang penelitian-penelitian. Dan ini yang menarik ya, di kelas psikologi umum itu bukan hanya sebagai teori, tapi nanti di akhir ya kita akan mempresentasikan hasil penerapannya. Gimana sih psikologi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Utamanya adalah memberikan impact juga ya untuk masyarakat dengan kita akan mengembangkan program-program yang edukatif gitu ya. Nah, apa saja materi-materinya ya? Kita akan belajar tentang dasar dulu ya. Dasar biologi perilaku, kemudian ada sensasi dan persepsi, kesadaran, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran, ingatan, berpikir dan berbahasa, motivasi, emosi, persepsi sosial dan hubungan sosial, sikap, kepribadian, stres dan coping ya, serta gangguan psikologis dan penanganannya. Jadi mulai dari yang umum kemudian sampai di terakhir itu mungkin akan sangat relate sekali juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk CPL-nya sendiri ya, capaian pembelajaran lulusan dari prodi adalah yang pertama mampu menjelaskan tentang ilmu perilaku manusia ya. Kemudian yang kedua mampu berpikir kritis, bertindak kreatif, komunikatif dan kolaboratif, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai karakter. Karena nanti kita akan dalam dinamika kelas kita ini akan kita latih juga ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ya atau learning outcomes-nya, teman-teman nanti perlu ya menjelaskan tentang konsep dasar perilaku manusia dengan menggunakan landasan teoritis ya. Nah, ini akan diketahui di ujian nanti. Tentunya kan kita ada ujian ya. Kemudian mampu menjelaskan penerapannya. Bagaimana sih penerapannya konsep dasar perilaku ini dalam berbagai aspek kehidupan, dan yang terakhir adalah teman-teman diminta untuk mampu merancang dan melaksanakan program. Jadi tidak hanya merancang saja, tapi juga turun lapang ya untuk ambil sebuah komunitas begitu ya. Kemudian nanti dilakukan program-program edukatif yang berbasis teori psikologi. Jadi kita bikinnya itu memang berdasarkan kajian kita selama di dalam kelas gitu ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa biasanya untuk komponen penilaian. Di kelas ini kita akan ada ujian kognitif terkait dengan pengetahuan pastinya ya. Kita harus menguasai juga bagaimana mungkin kita bisa menerapkan sesuatu ya kalau kita tidak tahu teorinya. Jadi kita akan belajar tentang teori. Nah, ada tugas-tugas terstruktur ya. Jadi ada 2 tugas terstruktur. Itu individu, artinya tugas individu. Teman-teman akan melakukan 2 kali ya. Yang pertama tentang belajar untuk memahami kepribadian sendiri. Wah, tentang kepribadian Anda bagaimana. Kemudian yang kedua akan belajar tentang bagaimana sih biasanya Anda mengatasi stres.
Jadi tugas terstruktur ini sebetulnya tugas yang sangat relate dengan kehidupan kalian sendiri dan self assessment gitu ya, artinya kalian melakukan penilaian terhadap diri sendiri tentunya dengan panduan dari kami. Dan setiap hari juga ada kuis, tapi kuisnya itu sangat sederhana, cuma satu soal aja. Kita pengen tahu teman-teman hari itu sudah menguasai apa saja gitu ya. Kemudian ada UTS ya, proporsinya adalah 15% untuk tugas terstruktur atau tugas individu, 5% untuk kuis, UTS-nya 25%. Nah yang paling besar adalah project based learning ya, yaitu 55 bobotnya. Jadi ini jangan dianggap remeh ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan PBL? Jadi PBL ini teman-teman nanti akan melakukan pengembangan proyek pengembangan masyarakat melalui program psikoedukasi ya yang inovatif. Kenapa dibilang inovatif? Karena kami justru ingin sekali teman-teman itu membuat sesuatu hal yang menarik begitu ya. Kemudian juga bisa diterapkan dan juga bermanfaat buat masyarakat. Tapi sebelumnya teman-teman akan diberikan pembekalan dulu bagaimana mengidentifikasi permasalahan psikologis yang nyata di masyarakat, menyusun produk atau program atau intervensi berbasis psikologi, dan kemudian mengembangkan program tersebut ya. Kemudian nanti teman-teman juga akan mengukur tingkat keberhasilannya. Nah biasanya di kelas-kelas cutting ya atau kakak tingkat kalian, ini saya pas melihat programnya, wow, luar biasa gitu ya, apalagi dari teman-teman supporting force ya, karena mereka kan dari disiplin ilmu yang berbeda-beda, jadi mengawinkan dengan ilmu psikologi saya juga tadinya nggak pernah kepikir begitu ya. Jadi saya harapkan untuk kegiatan PBL ini bisa maksimal buat teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke materi ya. Hari ini kita akan berbicara tentang stres dan coping stress. Oke, saya sebelum kita lanjutkan, siapa yang di dunia ini, wah kalian misalnya ya, yang nggak pernah stres? Atau apa itu sih stres ya? Kalian kira-kira dari angka 0 ya sampai 10, kira-kira tingkat stres kalian di berapa? Sekarang hari ini ya. Kira-kira berapa? Ada yang 3, yang mungkin yang lagi mau ujian gitu. Berapa? 9 ya, luar biasa 9. Ada yang 12, jangan. Itu melewati ambang batas. Itu kalau stresnya udah kelewatan itu udah ke mungkin depresi ya. Kalau stres itu tingkatannya masih harusnya bisa diatasi, tapi kalau udah depresi itu membutuhkan bantuan yang lebih intensif gitu ya. Apa sih itu stres ya? Nah, kita mau tahu dulu capaian pembelajarannya. Teman-teman diminta untuk bisa menjelaskan tentang stres tentunya. Tapi saya pengennya beyond ya. Dari kelas ini nanti di akhir kita akan melakukan pengujian tentang, kita akan melakukan pengerjaan terhadap satu alat ukur stres. Nanti kalian levelnya berapa ya. Kemudian nanti setelah itu kalian bisa menganalisis why. Apa sih sumber-sumbernya dan how. Nah itu yang akan menjadi capaian kita yang berikutnya dari pertemuan hari ini ya. Are you excited? Belum dengar lagi? Are you excited? Oke, nice ya. Sekarang pokok bahasannya hari ini simple aja ya. 4, pengertian stres, sumbernya, kemudian pengukuran stres dan penanggulangannya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Pengertiannya dulu. Apa ya stres itu? Penasaran nggak? Ya, penasaran ya. Ini kalau kata ahli sih seperti ini ya. Jadi kalau kata Hansel ya, dia bilang ini udah tua ilmunya, tapi sampai sekarang masih digunakan. Dia mengatakan kalau stres itu adalah reaksi tubuh secara fisiologis terhadap jenis tuntutan yang kita hadapi berupa munculnya ketegangan ya, baik secara fisik maupun mental ketika kita menghadapi sesuatu hal yang menantang atau mengancam ya. Sesederhana ya, misalkan Bogor panas banget nih gitu ya. Itu kan kita ketika menghadapi sesuatu itu ada yang berbeda yang dari biasanya. Misalnya lebih panas dari biasanya, kita kan berkeringat, betul nggak? Terus kipas-kipas. Nah itu adalah respon fisiologis. Kemudian yang menarik adalah definisi yang kedua dari Lazarus dan Volkmann. Kalau Lazarus ini bilang bukan hanya fisiologis ya dan mental, tapi kalau menurut Volkmann itu dia ada yang namanya transaksional. Jadi stres itu muncul ketika ada tuntutan yang dinilai oleh kita itu melampaui sumber daya. Jadi sebetulnya stres itu ya bukan sifatnya objektif. Bisa jadi ya
hasil dari ketidakseimbangan yang dipersepsikan antara tuntutan dan kemampuan individu untuk mengatasinya, atau demands and coping resources. Misal contoh ya, presentasi di depan kelas di awal-awal perkuliahan. Mungkin bagi sebagian orang ketika kita harus presentasi, apalagi misalkan di situ ada dosen-dosennya gitu ya, itu merupakan ancaman. Aduh, ada nggak sih teman-teman yang ketika awal baru presentasi, apalagi masuk IPB, terus tiba-tiba jadi mulus gitu ya, terus tiba-tiba pengen pipis terus, apalagi ada yang juga sampai diare, ya, ada juga asam lambung, ya, gatal-gatal. Pokoknya keluar respon-respon yang pengalaman emosional yang negatif. Kalau di sini lebih ke banyak ke emosionalnya. Jadi kalau kata Taylor ini, pengalaman emosional yang negatif disertai perubahan reaksi fisiologis, kognitif ya, perilaku yang bertujuan untuk mengubah atau menyesuaikan diri terhadap situasi yang menyebabkan stres yang disebut dengan stresor ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah tahu, oh itu ya yang dimaksud dengan stres ya. Baik, kita lanjut lagi ke selanjutnya ya. Nah, saya mau tanya ya ke teman-teman, kira-kira stres itu baik atau buruk? Netral tadi, tergantung ya. Wah, ini udah pinter-pinter ya. Ada yang bilang stres pasti buruk bu ya, karena kalau stres itu saya jadi nggak mau makan, semua makanan yang enak-enak hambar rasanya gitu ya. Atau terbalik ya, ada juga yang kalau stres makan terus, makanya melebar ya. Kalau stres itu pengennya makan yang pedus-pedus gitu, kemudian makan lebih daripada porsi ya, makanya tadi responnya bisa berbeda-beda. Nah sebetulnya stres itu ya, kalau saya ya lagi-lagi di tahun berikutnya dia menulis buku yang namanya Stress Without Distress ya. Jadi ada yang namanya dibagi dua oleh dia ya, stres itu ada distress ya, stres yang bersifatnya negatif, merugikan atau melemahkan, misalnya cedera. Enggak sih bu, karena ada stres yang sifatnya positif dan menguatkan atau justru memotivasi, contohnya kompetisi. Kalian pernah nggak ikut lomba? Stres nggak? Pasti ya, apalagi sekarang ada COC yang lihat aja udah stres ya. Ini kalau pinter-pinter banget sih gitu ya. Tapi ketika kita mengikuti kompetisi ya. Nah sumbernya apa sih biasanya sumber stres itu? Pressure, tekanan. Apa tuh sumber stres menurut teman-teman? Coba kita lihat ya. Sumber pemicu stres itu ya contohnya adalah peristiwa, situasi, kondisi, atau tuntutan ya, baik itu dari luar diri maupun dari dalam diri kita. Karena bisa jadi dalam diri kita sendiri loh. Orang nggak ada yang menuntut kita untuk berbuat baik, yang sesuatu yang spesifik, tapi kita yang sendiri, yang misalkan perfeksionis misalnya, itu juga sumber stres ya. Yang berpotensi ya memicu reaksi pada individu. Nah yang pertama nih, life events, masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kayaknya nggak sih kita bilang masalah tunggu, aku lagi repot. Ya, nanti dulu ya datangnya, nggak bisa nggak bisa ya, dia datang dengan sendirinya tanpa diundang. Kadang-kadang sebel, masalah banyak banget sih, satu belum selesai, ini ada lagi gitu ya. Nah ini yang terjadi banyak ya di contoh-contoh mahasiswa saya. Ada satu mahasiswa saya baru lagi mengerjakan waktu itu ya, lagi mengerjakan skripsi. Kemudian skripsinya itu dalam satu laptop ya, ketika dia pagi hari bangun tidur gitu, ternyata dirampok di kosannya ya, HP-nya gue hilang, laptopnya satu, data-data semua di situ. Apa yang terjadi? Bagaimana ya, stres. Akhirnya aku mau masuk buat dulu, maaf ya Pak, dan seterusnya. Kemudian bagaimana reaksi terhadap stres? Nah ini sempat tadi saya singgung bahwa ternyata kita tidak bisa bohong sama tubuh kita. Tubuh kita itu akan merespon dengan caranya masing-masing ya. Orang semakin sensitif, dia akan semakin terlihat ya. Ada sariawan yang nggak sembuh-sembuh. Ya kenapa? Kalau dokter sana kemari minum vitamin, minum apa ya, makan jeruk, minum dan seterusnya, tapi kok nggak sembuh-sembuh? Kata dokter biasanya gitu. Ya akibatnya ya dari reaksi-reaksi dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita itu memang mau menyeimbangkan ya dengan mekanisme-mekanisme tersebut, sehingga akhirnya muncul gejala-gejala tadi ya. Selanjutnya stres itu juga terjadi ya karena ada perubahan emosi, kognisi dan motivasi, sehingga bisa jadi ketika kita stres ya itu ada perubahan perilaku.
Misal ya, punya temen, biasanya dia ceria, tapi ini ketika kita lihat satu hari gitu ya, baru kita ngomongin sedikit aja udah marah, sensi, ya jangan-jangan ya dia lagi kurang baik kondisi atau lagi stres ya. Kemudian gampang cemas, kemudian gampang marah ya, dan seterusnya. Dan juga ternyata stres ini sangat bisa menyebabkan gangguan pada nafsu makan atau berlebihan tadi, gangguan tidur, bisa tidur terus ya. Ada kaum rebahan nih yang kalau stres pasti tidur ya, jadi bisa 10 jam sehari ya. Kemudian ada yang malah nggak bisa tidur, kemudian ada yang kehilangan konsentrasi dan tidak dapat berpikir jernih ya. Baik, kemudian yang terakhir adalah bagaimana sih menanggulanginya ya. Kira-kira gimana sih menanggulangi stres? Apa yang dilakukan teman-teman biasanya kalau lagi stres tuh ngapain? Makan. Cerita ya, makan, nangis, ada yang nyanyi, jalan-jalan, apalagi? Tiba-tiba harus olahraga ya. Saya pernah dengar juga ada yang tiba-tiba pokoknya dia harus bersih-bersih. Iya, jam 12 malam, mau terserah jam berapa aja. Saya bilang sama mahasiswa saya tersebut, kamu kapan stresnya boleh ke rumah saya ya. Kita bersih-bersih di rumah saya, banyak yang bisa dibersihkan gitu ya. Karena macam-macam gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya adalah pengukuran stres. Di sini nanti kita akan menjadi bahan tugas kita ya. Tapi nanti saya akan memberikan satu buah video terakhir ya untuk menutup caranya gimana sih untuk mengelola stres. Salah satunya adalah dengan relaksasi. Ini skornya berarti tingkat stresnya semakin tinggi gitu ya. Nanti teman-teman silakan dilakukan tes ini, hanya 10 soal kok gitu ya. Setelah itu silakan dicari kira-kira penyebabnya apa ya, kira-kira sumber-sumber apa yang bikin teman-teman dengan tingkat stres yang seperti itu, dan kira-kira biasanya teman-teman bagaimana cara menghadapi, dan terakhir kira-kira dari materi hari ini apa yang bisa teman-teman ambil ya sehingga penanggulangan stres lebih positif gitu. Oke? Nah, kemudian stres itu kata Sale ya, is the spice of life ya, jadi kayak bumbu-bumbu kehidupan. Kan bumbu itu harus banyak ya. Kalau sedikit kan hambar hidup ini ya. Jadi stres itu biasa, tapi it's not stress that kills us ya, it is our reaction to it. Jadi sebetulnya bukan stres itu sendiri ya, stresor atau penyebabnya itu, bukan sumbernya itu ya yang bisa. Ya teman-teman, kan kita ada di era digital sekarang yang serba cepat ya. Apa-apa tuh cepat, pengennya cepet-cepet, ngomong aja biasanya cuma cepet gitu, pengen banyak yang mau dilakukan ya. Tapi kita lupa untuk grounding tuh kayak semacam, tahu nggak sih kalau teman-teman tuh pernah lihat kapal? Bayangkan kapal ya. Kapal ketika ada di lautan dia terombang-ambing kan ya. Itulah manusia, kalau dia tidak tahu arah, dia tidak ada kodanya, dia kesana kemari mau kemana gitu. Kita akan belajar kalau teman-teman dalam situasi yang lagi hektik gitu ya, coba lakukan hal-hal yang berkaitan dengan relaksasi. Sebetulnya relaksasi ini sangat membantu kita, setidaknya fisiologis kita, badan kita itu bisa tenang, sehingga emosi kita juga lebih bisa terkendali, dan pikiran kita juga menjadi lebih positif. Mau coba? Baik, kita coba ya, sambil kita lihat video ini. Coba ya teman-teman ya. Sekarang duduk di situasi yang nyaman buat kita semua. Anda bisa melakukannya dalam posisi berdiri maupun duduk. Kemudian mulailah bernafas dengan sadar. Tarik nafas dan keluarkan nafas secara perlahan. Bila memungkinkan, gunakan teknik pernafasan bersama seperti di video episode pertama. Kemudian silakan nafas perlahan bersamaan dengan melakukan telapak tangan kanan kiri secara lurus dan bergantian ke arah dada. Setelah 16 kali tekan atau 1 set, hentikan tekan. Lalu tarik nafas dalam dan hembuskan secara perlahan. Sadari apa yang ada di tubuh Anda. Apakah perasaan Anda berubah menjadi nyaman? Jika perasaan tidak nyaman masih terasa kuat, ulangi tepuk buku ini
satu set tekankan. Kemudian ingatkan dan sadari ada atau tidaknya perubahan di tubuh Anda. Anda bisa mengulangi proses ini sampai merasakan perasaan yang positif, seperti rasa tenang, nyaman, atau bahagia. Menerapkan teknik belajar pelan ini sampai merasakan perasaan yang positif, seperti rasa tenang, nyaman, atau bahagia. Menerapkan teknik belajar pelan ini dapat disertai dengan perhatian dan stabilitas. Ya hanya sebentar ya. Penelitian-penelitian sudah banyak membuktikan bahwa teknik-teknik relaksasi ini sangat membantu untuk menanggulangi stres, gitu ya. Bisa tadi teman-teman lakukan ya setiap hari ya, ketika misalkan sebelum masuk kuliah gitu ya, atau ketika bangun pagi hari, atau ketika mau tidur ya, di saat-saat yang teman-teman merasa nyaman ya, sehingga kita akhirnya bisa menjangkar lagi ya, kemudian bisa menjadi lebih tenang ya, sehingga stres kita itu bisa kita tanggulangi ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, kita akan ada sesi tanya jawab terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Mia atas penjelasannya, dan ini cukup menarik ya Ibu terkait stres, karena mungkin semua mahasiswa juga pernah merasakan stres gitu ya Ibu. Nah, saya tuh cukup ingin tahu gitu ya Ibu terkait tadi kan ada 2 coping ya Ibu, terkait emotion focus coping dan problem focus coping. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, apakah dari kedua fokus coping tersebut tuh ada yang lebih efektif, atau misalnya memang keduanya itu berjalan beriringan? Dan tadi tuh sempat saya highlight juga pernyataan dari Ibu Mia kalau misalnya orang yang terlalu menggunakan emotion focus coping itu juga tidak efektif gitu ya Ibu. Nah, tapi saya ingin bertanya, apabila ada orang nih dia tuh dari awal tuh selalu menggunakan problem focus coping gitu, jadi kayak bener-bener misalnya dia memiliki masalah, dia tuh langsung mencari jalan keluar tanpa memvalidasi perasaannya terlebih dahulu gitu Ibu. Apakah itu efektif, atau misalnya ada kecenderungan ia mungkin akan tambah stres atau dan sebagainya? Terima kasih Ibu. Oke, Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas pemaparan tadi materi terkait stres yang sangat insightful. Di sini saya ingin bertanya terkait tadi Ibu menjelaskan bahwa ada 2 bentuk stres, yaitu distress atau stres yang negatif, dan juga eustress atau stres yang positif. Nah, pertanyaan saya ini adalah apakah eustress itu bisa berubah gitu menjadi distress? Karena mungkin ini relate untuk mahasiswa akhir gitu ya Bu, ada namanya tugas skripsi gitu kan. Nah, untuk skripsi sendiri kan outputnya bagus gitu ya Bu, jadi kita ada improvement terkait pengetahuan kita, terus juga outputnya juga kita bisa lulus dari perkuliahan gitu kan Bu, dan seharusnya itu menjadi eustress gitu ya. Namun ada beberapa kasus orang lain gitu ya Bu yang sampai depresi gitu ya Bu, bahkan sampai mengakhiri hidupnya dia gitu terkait skripsi tersebut. Jadi menurut Ibu, apakah eustress itu bisa berubah menjadi distress seperti itu? Terima kasih Bu. Terima kasih atas pemaparannya Ibu, cukup menarik untuk pembahasan materi stres dan coping itu sendiri. Pandangan Ibu sendiri bagaimana dari segi religius ini mampu mengurangi stres dan menghilangkan stres itu sendiri? Terima kasih. Baik, yang pertama kita dapat pertanyaan dari Nabila. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya, menarik, terkait dengan emotion dan problem focus coping ya. Apakah ada yang lebih efektif, apakah bisa berjalan beriringan, dan bagaimana kalau orang yang cenderung misalkan ketika ada masalah itu langsung diselesaikan tanpa validasi emosi, seperti itu ya pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya berkaitan dengan emotion focus dan problem focus ini, apakah ada yang lebih efektif? Ini perlu disesuaikan dengan jenis-jenis masalahnya ya. Ada masalah-masalah ya, bahkan yang tidak ada solusinya dalam kehidupan ini. Wah, ada ya permasalahan yang nggak ada solusinya, ada. Apa kira-kira teman-teman? Salah satunya. Nggak ada solusinya. Nggak bisa dicari awalnya lagi, udah final. Kematian. Ya. Kalau perempuan biasanya nangis ya. Kalau laki-laki mematung, diam. Ya, walaupun kalau di kamar nangis juga, tapi kalau di depan orang kan biasanya laki-laki dituntut kuat ya. Nangis dulu, kadang denial dulu, nggak mungkin, kayak di sinetron gitu ya. Ini tidak mungkin terjadi. Tapi akhirnya lama-lama, oh orang itu nggak ada lagi. Ya seminggu, 2
2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ya. Itu akhirnya kita bagaimana bisa mengatasi itu dengan bagaimana kita berpikir positif ya, bagaimana misalnya mungkin itu yang udah yang terbaik. Misalnya orang ada yang sakit terus-menerus kan ya, ketika akhirnya meninggal bukan alhamdulillah, bukan sih ya, tapi ya sudah lebih tenang misalnya seperti itu. Artinya ada permasalahan-permasalahan yang memang dia perlu ditanggulangi ya dengan emotion focus ya. Nah kemudian apakah ada yang lebih efektif tadi? Balik lagi ke tergantung bagaimana permasalahannya ya. Nah selanjutnya apakah ya kalau besok dikumpulin kalau bisa ya 10 menit sebelum berkerjain ya kan kayak itu lebih terpacu gitu. Nah tapi ada orang yang nggak bisa ya, kalau belum selesai tugas dia nggak bisa tidur, artinya dia orangnya benar-benar harus ke topiknya langsung selesaiin masalah itu juga. Nah seperti itu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan batas depresi. Kemudian tadi ada pertanyaan ya dari Mus ya, bahwa stres itu bisa nggak sih diselesaikan dengan religiusitas, misalnya sholat ya. Bagaimana sih pandangan psikologi ya terkait dengan religiusitas ya atau spiritualitas? Tidak melulu ya orang yang kaya gitu ya, orang yang secara mapan secara ekonomi ya, pendidikannya tinggi itu udah pasti bahagia. Nah, padahal kebahagiaan itu sangat relatif. Salah satunya tadi dengan spiritualitas. Ya, jadi jangan meremehkan spiritualitas ini ya. Ada orang-orang yang sangat bisa mendapatkan kebahagiaan dengan spiritualitas. Dan kemudian pertanyaan yang terakhir ya dari Deca, apakah stres atau stres yang negatif, positif ya, bisa berubah menjadi stres yang negatif? Tentu bisa. Ya. Banyak ini kejadian ya. Lu apa? Lulus. Akhirnya kita yang penting lulus aja. Udah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pilihlah cara yang paling tepat dengan kondisi kalian masing-masing. Baik ya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, menurut saya luar biasa sekali ya dari teman-teman. Semoga di perkuliahan hari ini kita bisa mendapatkan insight-insight ya yang bermanfaat, tidak untuk teman-teman saja tapi untuk diri saya sendiri ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangannya. Jangan lupa untuk mengisi kuis hari ini ya. Kemudian dikerjakan tugasnya dan kita akan review lagi di pekan depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.